Baiklah anak-anak Miss, dengarkan penjelasan Miss. Berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Masih ingat kan nak pengertian fabel? Fabel adalah cerita dongeng yang kisahnya tentang hewan-hewan. Sekarang kamu dengarkan cerita fabel yang berjudul Sang Kancil dan Cicak Badung yang akan Miss bacakan. Sang Kancil dan Cicak Badung. Di suatu ketika, kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang sang kancil. Ketika para semut melihat segerombolan buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada sang kancil untuk memetiknya. Maka sang kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian, para semut mengerubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi bagian-bagian kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara permainan dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun, saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan hap! Menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya lalu cepat-cepat kabur. "Wah, ada pencuri, pencuri, pencuri!" teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah ia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-bentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian sang kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan yang paling manis, taruh di pinggir buat dimakan nanti. Tralalala, trilililili. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya bukannya marah, tapi para semut malahan tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buahan itu. Terdengar suara tawa para semut riuh rendah menertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya lah buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya lah sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. "Jadi buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada pencuri," kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa.
Kalian harus tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah-buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang, entar tidak akan mengganggu kita lagi, kata sang kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandar. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan memberi sedikit nasihat agar dia tidak mencuri lagi, kata sang kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel. Bukan saja karena para semut tidak bisa menawan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Demikianlah isi dongengnya. Selanjutnya anak-anak Miss, mari kita diskusikan bagaimana sikap kita yang baik terhadap teman atau sahabat kita. Mari kita tuliskan pada kotak berikut ini. Sikapku terhadap teman atau sahabat ialah kita harus saling menyayangi, saling menghargai, tidak boleh egois, saling memaafkan dan harus selalu hidup rukun agar kita memiliki banyak teman atau sahabat di dalam hidup kita. Selanjutnya, mari kita beri tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan dan berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan sikap kerukunan. Coba anak-anak Miss perhatikan gambar pertama ini bukan sikap kerukunan ya nak. Jadi kita beri tanda silang. Gambar kedua mereka hidup rukun di rumah saling bercerita maka berikan tanda centang. Gambar ketiga juga mereka bermain dengan baik berikan centang. Gambar keempat anak-anak sedang berebut mainan berikan tanda silang karena bukan sikap hidup rukun. Selanjutnya, di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker itu memiliki bunyi panjang. Mari kita bandingkan mana yang bunyi panjang dan bunyi pendek. Ini adalah bunyi panjang, contohnya adalah selanjutnya bunyi pendek adalah kentongan. Dengarkan ya nak. Jadi anak-anak, mari kita jawab soal berikut. Sebutkanlah dua bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian kamu tentukan bunyi yang lebih panjang dan bunyi yang lebih pendek. Contoh bunyi yang ada di sekitar kita ialah bunyi benda yang jatuh dan bunyi bel listrik. Maka dari kedua benda ini, bunyi yang lebih panjang adalah bunyi bel listrik, sedangkan bunyi yang lebih pendek adalah bunyi benda yang jatuh. Coba mari kita berikan garis bawah untuk nada yang panjang pada lagu Ayamku ciptaan A.T. Mahmud. Masih ingat kan nak lagunya? Mari kita bernyanyi bersama. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok, 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 mencari makan. Selanjutnya, kancil, semut, dan cicak akhirnya makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel. Berikut ini Siti memiliki 12 buah apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Coba anak-anak Miss bantu Siti dalam membagi kumpulan buah apelnya. Kumpulan buah apel tersebut ada berapa buah anak-anak?
Ada 12 buah, kamu bisa hitung sendiri. Nomor 1, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar di bawah. Masing-masing bagian menyatakan pecahan berapa. Coba lihat nak, di sini ada 12 bagian apel. Jika kita bagi menjadi 2 bagian, maka ada 6 apel kan nak? Maka setiap bagian itu dinyatakan dalam pecahan adalah setengah. Maka kita tulis jawabannya 1/2. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah titik-titik buah. Maka setengah dari 12 adalah 6. Selanjutnya soal nomor 2. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar buah apel di bawah. Coba lihat nak, ada 12 buah apel. Kita akan bagikan menjadi 3 bagian yang sama banyak. Maka masing-masing bagian itu menyatakan pecahan 1/3 atau 1/3. Nah, 1/3 dari kumpulan buah apel tersebut ada 4 buah. Selanjutnya soal nomor 3. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada buah apel di bawah. Tadi ada 12 jumlah buah apelnya, maka kita akan menjadi keempat bagian yang sama banyak. Maka ini adalah pembagiannya. Jadi masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/4 atau 1/4. 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah 3 buah. Mengerti ya anak-anak Miss? Jika ada mau ditanya, boleh tanya sama Miss atau sama mamanya. Selamat belajar anak-anak.